Shalom, salam sehat dan tetaplah semangat. Kembali hari ini kita akan mendengarkan, merenungkan, dan menerapkan topik tentang adat istiadat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu bahwa adat istiadat merupakan perwujudan budaya dari sebuah etnis. Ada adat untuk kelahiran, untuk pernikahan, bahkan orang yang meninggal. Ada adat yang menggunakan seperangkat alat musik, pakaian adat, dan bahkan semua tata aturan adat tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa adat merupakan respon dari diri sendiri, dari satu komunitas, dan terhadap sesama, bahkan terhadap alam semesta dan lingkungan di mana manusia berada. Hanya saja yang perlu kita pikirkan dan renungkan ialah apakah tujuan adat itu dilakukan? Apakah hanya untuk melayani diri, keluarga, komunitas etnis, dan sesama manusia? Atau benar-benar untuk melayani Tuhan, pencipta, pemelihara, dan penebus hidup kita? Atau bahkan ada yang hanya untuk melayani adat itu sendiri? Tentulah kita tahu dan kita menyadari bahwa setiap adat istiadat, setiap etnis selalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dari komunitas adat tersebut. Ada memang kelompok-kelompok orang yang tidak suka lagi melaksanakan adat istiadat etnisnya disebabkan karena kepercayaan yang menganggap bahwa adat istiadat itu salah, menyesatkan, bahkan berasal dari produksi jahat. Namun juga ada yang menganggap lebih lagi dari hal itu, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, seperti pakaian adat, musik-musik tradisional, dan bahkan juga tata cara adat itu dianggap sesuatu yang jahat. Bagaimana pandangan orang percaya terhadap hal tersebut? Sesungguhnya kita haruslah bersyukur karena leluhur kita, orang tua kita telah mendapatkan hikmat secara umum untuk merespon alam, lingkungan, komunitas, bahkan diri sendiri sehingga bersepakat memiliki adat istiadat sebagai tata aturan kehidupan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan yang baik. Dan sesungguhnya apa yang dilakukan manusia dengan membuat pakaian adat, musik-musik tradisional, bahkan tata cara adat, itu hal yang baik yang dapat dilanjutkan, dikembangkan, dan diupayakan keunggulan daripada pelaksanaan adat tersebut. Sewajarnya dilakukan hanya dengan satu tujuan, memuliakan namanya. Kalau ada adat yang dilakukan, tidak lagi hanya merujuk apa yang dikatakan nenek moyang kita, karena konteksnya, situasinya, kondisinya sudah berbeda dengan zaman sekarang. Dan kita juga harus mengembangkan adat istiadat kita agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Bukan berhenti hanya mengingat masa lalu dari keluhuran nenek moyang kita. Tentulah itu adalah perjuangan setiap komunitas etnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mari kita manfaatkan kemampuan akal budi kita, relasi kita, bahkan cara kita mengelola alam ini, sehingga kita menghasilkan adat istiadat yang lebih berkualitas, lebih beradab, lebih memiliki suatu sifat kekekalan, di mana pakaian adatnya, musik-musik tradisionalnya, maupun tutur kata yang diungkapkannya, benar-benar memiliki kualitas yang mendapatkan suatu status yang baik, yang kudus, yang suci, yang diperkenan oleh Allah, pencipta, pemelihara, dan penebus hidup kita. Karena itu orang-orang percaya tidak alergi dengan pelaksanaan adat istiadat, penggunaan pakaian adat, bahkan pemanfaatan musik-musik tradisional. Hanya saja perlu diarahkan kepada yang benar, yang kudus, yang suci, yang adil. Menempatkan adat sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Menempatkan adat sebagai bagian daripada lifestyle dari orang-orang percaya. Sehingga adat yang dilakukan oleh seseorang, oleh keluarga, oleh komunitas tidak menjadi beban sosial, tidak menjadi pergumulan ekonomi, bahkan tidak menjadi sesuatu yang justru tidak memuliakan Allah. Nah, disinilah perlu adanya suatu sikap hati yang benar, yang kudus, yang adil, yang suci berdasarkan seluruh kebenaran Allah. Tentulah salah satu hal yang perlu dilakukan adalah mentransformasi adat istiadat setiap etnis kita dengan cara mengevaluasi, memperbaiki, dan bahkan mengembangkan yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan demikian, maka adat istiadat setiap etnis menjadi adat istiadat yang jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas, jauh lebih berdampak untuk kehidupan masa kini dan masa akan datang. Kiranya renungan singkat ini mengantar Bapak, Ibu, dan Saudara untuk boleh mendengarkan, merefleksikan, dan menerapkannya dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin.